momen seorang kakek-kakek mengatakan tidak becus langsung di depan Prabowo, tidak becus memimpin Indonesia. Nih videonya. Misalkan saya nih, seorang pemimpin, terus dikatakan tidak becus seperti itu oleh pendukung saya, maka saya akan merasa malu sampai 7 turunan. Kalau saya, nggak tahu kalau Pak Prabowo. Kalau saya pasti malu. Nggak, emang gue pikirin. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Waduh Pak, apa yang Bapak nyatakan ini sebetulnya tidak masuk akal sama sekali Pak. Sama sekali tidak masuk akal. Dulu Bapak pernah mengatakan orang yang memiliki penggilingan padi itu memiliki hasil atau memiliki keuntungan 2 triliun tiap bulan. Itu juga tidak masuk akal. Sekarang Bapak membicarakan atau membahas masalah bayaran orang yang mengelupas kulit bawang yang digaji 700.000 per kilogram. Sama sekali tidak masuk akal Pak. Sama sekali tidak masuk akal. Harga bawang saja jangankan 700.000, harga bawang saja 50.000 itu pun tidak sampai. Kok malah lebih mahal gajinya daripada harga bawangnya? Masuk akal apa enggak teman-teman? Pidato kenegaraan dari seorang presiden isinya semacam ini guys. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bapak sebagai pemimpin bangsa ini seharusnya memberi pendidikan yang baik untuk anak-anak Pak. Memberikan contoh yang bagus untuk rakyat Indonesia Pak. Tidak ada satu orang tua pun yang rela, yang senang melihat anak-anak mereka itu berpacaran. Tidak ada Pak, sebetulnya tidak ada. Tapi kok malah Bapak seolah-olah memerintahkan atau tidak melarang anak berpacaran. Mau usia berapa saja Pak, umur berapapun. Dari 10 tahun ke 20 tahun sampai 30 tahun. Sebisa mungkin orang tua itu melarang. Melarang supaya anaknya tidak berpacaran. Ini seorang Citra, masih kecil, umur 10 tahun. Diperbolehkan berpacaran nanti kalau sudah 20 tahun. Seharusnya Bapak itu melarang, bukan menyuruh. Duh, kasihan sekali guys, kasihan. Tak ada satu warga pun, satu rakyat pun yang menyambut kedatangan beliau seorang presiden. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali seorang presiden berkeliling di daerah-daerah. Tidak ada satu warga pun yang menyambut beliau. Aduh, parah. Ini sudah nyata Bapak. Sudah nyata kau bahwa rakyat itu tidak mau mempunyai presiden seperti Bapak. Tidak mau Pak. Saya resmikan 3.395 jembatan. Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun oleh TNI Polri. Bapak Prabowo mengklaim 3.395 jembatan. Bapak Prabowo belum ada 2 tahun. 1 tahun 365 hari. Kita buat Bapak Prabowo 2 tahun, berarti 730 hari. 3.395 dibagi 730 hari, sama dengan 4,5. Berarti di masa pemerintahan Prabowo ini 4,5 jembatan lah yang dibangun per hari. Jembatan apa itu? Dalam sehari bisa dibangun 4,5 jembatan dan dibangun oleh TNI Polri. Anggarannya dari mana?
Uangnya dari mana? Kok tiba-tiba 3.395? Biasanya kalau Bapak Prabowo kan paling senang flexing program-program. Ya, keripik pun Bapak tunjukkannya. Menguji coba keripik, menguji coba genteng Bapak tunjukkannya. Kenapa giliran membangun jembatan nggak kelihatan prosesnya? Titik-titiknya di mana? Tapi tiba-tiba 3.395. Bayangkanlah per hari bisa dibangun 4,5 jembatan. 4 jembatan lah kita buat, 4 jembatan per hari. Ayah kali, kancang mai Pak. Di zaman Pak Prabowo nih, miris banget. Bendera merah putih tahun-tahun yang lalu waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, 30.000, 35.000, 25.000 paling murahnya. Sekarang di zaman Bapak nih, di zaman Bapak ngomongnya doang merah putih, merah putih. Jiwa saya merah putih. Bendera lo 10.000 gak ada yang beli, jarang yang beli nih. Mana supir truk gak ada yang beli, itu tukang bendera ngeluh barusan. Parah nggak Pak? Di zaman Pak Prabowo, saya kirain memacan Asia, Bapak. Aduh, tak kirain kayak Pak Jokowi, satset. Lemah lihat tuh, truk tuh. Zaman Bapak aja nih, zaman Pak Prabowo nih gak pada pasang bendera nih Pak. Lihat tuh, blang bling blong truk. Biasanya rame Pak, zaman Pak Jokowi itu rame, truk pada pasang bendera. Nah gitu aja ya Pak Prabowo. Tolong perbaiki Pak, resapel tuh menterinya lah. Yang didirikan ini kan warung, bukan koperasi. Ya kan? Kalau didirikanlah koperasi, maka asasnya itu dia bottom up, tidak top down. Ya, dia partnership, kemudian dia membership, keanggotaan. Koperasi. Tapi kalau didirikan adalah warung, asasnya adalah keuntungan. Siapa yang mengelola dan bersinggungan tanpa ada SOP itu. Ada urusan apa Babinsa dalam soal pengawasan dan segala macam itu? Ada urusan apa duit pinjaman atas nama koperasi turun ke Agrinas? Di mana asasnya itu? Kebijakan KDMP itu merusak sistem perbankan. Bayangin aja orang yang UMKM begitu susah mendapatkan pinjaman karena dia punya agunan yang tidak bersalah. Tiba-tiba ada sebuah kebijakan di mana koperasi yang tidak punya aset bisa menggunakan aset negara, bisa mencairkan uang di bank 3-5 miliar, dan uang itu tanda tangan atas nama koperasi, cairnya ke Agrinas, dan jumlahnya 240 triliun. Lalu mengalir ke bawah tanpa SOP yang jelas. Pertanggung jawaban siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Itu satu. Yang kedua, warung koperasi ini sama kayak retail-retail biasa. Lalu sekarang mulai diserang dengan itu, mereka bilang, oh enggak, dia ini nanti jadi distributor bansos dan segala macam. Itu kan yang mereka sampaikan. Kalau dia menjadi distributor bansos, nggak usah sebut nama koperasi deh. Sudah ada RT dan segala macam. Kenapa sih kita jadi rumit begitu? Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan informasi menyangkut demonstrasi. Dalam sejumlah akun beredar video dengan judul "Demo sebesar ini tidak diliput media". Video itu menjadi viral dan menjadi pembicaraan publik di berbagai platform media sosial. Banyak orang terkecoh, padahal video itu bukan peristiwa mutakhir, melainkan video demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12 Juni lalu. Demikian hasil analisis Monash University Indonesia setelah melacak percakapan publik di 5 platform media sosial antara 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Itulah cara disinformasi bekerja. Sebuah penyesatan informasi yang belakangan makin menjadi penyakit di ruang-ruang digital. Dalam kasus penyebaran video-video demonstrasi, Monash University Indonesia menemukan pola terorganisasi dan hampir pasti mustahil dilakukan secara manual. Artinya, rekayasa atau manipulasi informasi yang menyesatkan itu kemungkinan dilakukan oleh seorang dirijen. Disinformasi sangat berbahaya. Masyarakat bisa salah paham atas apa yang sesungguhnya terjadi. Bukan itu saja, dapat menyebabkan masyarakat resah dan takut. Padahal kondisi politik dan keamanan baik-baik saja, alias terkendali. Agustus adalah bulan kemerdekaan. Seyogianya bulan kemerdekaan ini menjadi bulan untuk melakukan refleksi atas apa yang telah dilakukan bangsa dan negara kita dalam setahun, 5 tahun, hingga 81 tahun. Sebaiknya seluruh lapisan masyarakat menahan diri, tidak melakukan provokasi, tidak memperkeruh suasana, apalagi membuat onar yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
dijamin oleh konstitusi. Negara tidak akan menghalang-halanginya. Demikian juga demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan itu boleh-boleh saja. Namun, hendaklah dicamkan satu hal. Saat melakukan demonstrasi, tidak boleh anarkis. Aparat keamanan juga dilarang merespon pendemo dengan semena-mena dan represif. Semua harus terukur. Pada bulan Agustus yang tahun lalu, kita punya cerita kelam tentang penanganan demonstrasi ketika satu orang meninggal di Pejompongan, Jakarta. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran berharga buat seluruh pihak agar tidak terulang. Sekali lagi, Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kita ciptakan kondisi yang adem, tenang, sambil memperkuat persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah milik kita bersama, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawatnya. Prabowo kenalkan pengupas bawang berupa 700.000 per kilo di DPR. Siapa sih yang ngasih mix? Siapa sih? Ngomongnya ngaco lagi. Hitung-hitungan kagak beres. Itu 2 triliun belum beres. Ini lagi. Pak, padahal di pasar sekilo bawang nih ya 41.000. Kalau ngupas bawang sekilo 700.000, nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau jualan di pasar. Pada maunya ngupas bawang semua 700.000 per kilo, Pak. Siapa sih yang ngasih mixet? 2 triliun aja belum kelar-kelar. Motor listrik belum kelar. Ada aja ini. Ih. Bapak masuk lapor pada Basru.